Jadi intinya aplikasi-aplikasi online tersebut memang ada 2 sifat ya. Jadi yang pertama sifatnya positif. Positif itu membantu transaksi. Nah kalau bicara moneter, saya kebetulan bidang moneter. Membantu transaksi pembayaran lebih cepat, lebih mudah, lebih efisien. Yang kedua itu ya bisa kalau kita tidak bijak menggunakannya bisa dampak negatif. Jadi ketergantungan dengan utang karena pembayaran di sana kan ada kebebasan untuk dicicil. Sebenarnya kartu miskin. Kalau dosen saya ngomong, profesor jangan bangga lah punya kartu hitam. Karena itu kartu kredit, kartu utang. Yang penting rumusnya ada 50, 30, 20. 50 itu maksudnya 50% untuk kebutuhan pokok. Nah terus sisanya enggak apa gitu, sisanya buat tabungan. Halo DMCers, kembali lagi dengan saya Arya Dietya di DMC Podcast. Nah kali ini teman-teman kita bakal ngebahas gimana sih ngatur duit di era digital dengan dompet tipis tapi otak kita cerdas teman-teman. Oke, kali ini juga aku ngobrolnya bakal dengan sosok yang sangat luar biasa banget yaitu Ibu Deswita SMM sebagai dosen di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Selamat siang Ibu. Siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang Ibu di DMC. Waduh, gimana nih Bu? Rasanya baru pertama kali nih di podcast diundang ke sini. Wih, luar biasa. Saya ngeliat studionya baru sekali nih. Baru masuk, wah emang. Ternyata Oke Bu. ekonomi punya begini. Kalau boleh tahu nih Bu, Ibu udah berapa lama sih ngajar di Untirta? Saya mungkin kayaknya kalian belum lahir, saya sudah di Untirta. Oke. 25 tahun, September tahun 2000. Oke, menurut Ibu apa sih Bu? Kayak perjalanan pendidikan Ibu tuh di mana saja Bu? Kalau boleh sampai dengan ke Untirta ini Bu. Oh iya, cerita pengalaman hidup ya. Oke, saya kenalkan diri dulu ya, nama saya Deswita Herlina, bukan Deswita Maharani ya. Tapi banyak sih mahasiswa yang salah panggil. Kalau nulis di ujian, kertas ujian nama saya Deswita Maharani dibilang gitu. Nah, karena dari nama tuh biasanya kan ciri khas satu daerah. Saya berasal dari Sumatera Barat ya, Minangkabau ya. Kenapa saya sampai di Untirta yang lumayan nyebrang pulau ya. Saya lulus dari Andalas tahun 96. 96 saya lulus kuliah, kemudian saya itu mungkin tapi boleh dicontoh boleh enggak ya, tapi yang boleh nyontoh tuh yang perempuan ya, yang laki-laki enggak. Nah apa pengalaman saya, saya itu prinsipnya lulus kuliah itu saya bisa ngelamar duluan atau saya dilamar. Nah ternyata posisinya saya dilamar duluan sebelum melamar. Beda sama teman-teman saya ya. Jadi saya itu dilamar duluan, kayaknya laku duluan deh gitu ya. Saya dilamar terus diajak ke Cilegon, ke Serang ya. Kebetulan kan pada itu calon suami saya kan kerja di sini, Chandra Asri sekarang. Kenapa saya sampai kenal gitu kan, sampai padahal dia kan lulusan UI ya. Saya satu di Andalas, satu UI kan gak ketemu ya. Iya betul Bu. Nah saya satu kos sama adiknya, jadi kenalan sama adiknya. Boleh deh, kalau yang cewek-cewek yang ada punya kakaknya nih, kakaknya cakep boleh buat saya dong gitu kan. Jadi gitu, jadi saya kenalan sama kakak dari satu kos ya. Terus saya nikah, dibawa ke sini. Karena pada waktu itu saya gak kebayang saya bakalan jadi dosen. Dan bakalan menjadi levelnya sudah doktor saat ini, gak bakalan kebayang. Alhamdulillah ya Bu ya. Iya, jadi saya dibawa ke sini dan alhamdulillah Untirta pada saat itu memang lagi butuh dosen karena mau di statusnya berubah dari swasta ke negeri tahun 2000. Jadi nasib baik saya akhirnya jadi pegawai tetap sebagai dosen yayasan. Terus saya lanjut ngambil S2 di sini ya. S2 pada itu saya ngambil MM kan juga nanya juga kenapa sih Bu Deswita kan jurusan ekonomi pembangunan ya. Betul. Kenapa MM gelarnya kan? Kenapa enggak MSI atau ME gitu kan? Karena pada waktu saya masuk saya memang posisinya sebagai dosen tetap jurusan manajemen. Nah, seperti itu Mas. Itulah perjalanan hidupnya sampai lanjut ya. Jadi S2, S3 dan akhirnya sudah tetap di sini. Umur saya kayaknya lebih banyak di Banten daripada di kampung deh. Sudah menjadi warlock Jawa Bu ya berarti ya. Iya benar Mas. Oke Bu, menurut Ibu pengalaman yang paling berkesan nih selama 25 tahun mengajar di ekonomi pembangunan ya Bu ya. Itu apa sih Bu? Apa aja Bu kalau boleh tahu? Iya, kalau pengalaman di Ekbank tuh belum nyampe 25 tahun karena Ekbank tuh ada tahun 2009 ya.
pengalaman ya menyenangkan di sini, menyenangkan. Karena ini sudah dianggap rumah saya sendiri juga. Iya, jadi kalau dibilang suka duka kayaknya banyak sukanya daripada dukanya. Oke. Dan kita bakal langsung aja nih ya Bu ya ke topik. Nah, menurut Ibu nih gambaran umum kondisi finansial mahasiswa saat ini seperti apa ya Bu kalau boleh tahu? Jadi kalau bicara finansial, kalau secara ekonomi kan berarti bicara tentang uang masuk, uang keluar kan gitu ya. Nah, sisi finansial tuh kalau mahasiswa ekonomi itu pasti beda-beda setiap orang. Ya pasti beda-beda ya, latar belakang ekonominya mungkin beda ya. Itu kebiasaannya beda. Jadi tidak bisa kita samaratakan. Nah, secara garis besar itu ekonominya lumayan baik karena Untirta itu termasuk kampus impian dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Jadi yang sudah nyampe di sini jangan ngomong saya nggak punya duit pasti ya sudah siap ya dengan uang yang ada. Oke, berarti iya kan Bu ya. Kalau misalkan kan kalau didengar-dengar emang kalau yang dari emang jauh gitu paling jauh saya tahu ada orang Aceh di Paperta, kan ada orang Papua gitu dari timur makanya itu kan Bu ya. Oke, menurut Ibu nih kebiasaan yang mahasiswa zaman sekarang nih Bu yang paling mencolok tuh apa sih Bu kalau menilai apa sih dari sudut pandang Ibu gitu Bu? Gini ya, kalau masalah keuangan kan beda antara zaman saya dengan zaman anak sekarang. Tapi untung saya punya 2 orang anak gadis ya, remaja gitu kan. Jadi saya bisa mengamati perilaku dia kan gitu. Jadi kalau zaman dulu tuh kita mungkin tidak terlalu banyak akses untuk melakukan pembelian secara online. Jadi daya beli konsumtif kita berkurang dibandingkan dengan sifat konsumtif yang sekarang. Sekarang dengan jari itu bisa banyak yang pengeluarannya. Jadi kalau ibaratnya ibu-ibu di rumah aja ya, diem di rumah bukan berarti dia tidak belanja. Tahu-tahunya sudah udah banyak yang datang ya. Tapi kalau saya sendiri pengalaman saya ya dari mulai kuliah sampai sekarang untuk mensiasati keuangan ya, cara yang paling tepat itu kurangi hutang, jangan biasakan hutang. Jadi saya alhamdulillah waktu saya kuliah tuh saya dari latar belakang orang tua yang biasa saja kan ya kalau dibilang nggak ada ya nggak boleh juga ya, orang tua saya PNS gitu kan, guru. Dan saya sampai saat ini bukan sampai kuliah, dari saat ini sampai di kuliah saya nggak pernah ngutang bank. Jadi syaratnya itu jangan biasakan ngutang. Kalau biasa ngutang nanti lama-lama Anda akan merasa duit utang itu duit sendiri yang tidak perlu dibayar. Iya betul Bu. Nah jadi itu prinsip yang pertama. Jadi kurangi gaya konsumtif gitu ya. Gak usah lihat teman punya apa atau punya apa. Pengalaman menarik tadi pagi ya. Saya kan sering naik Grab, naik ojek online, sering ngobrol gitu kan. Cerita tanya, ibu gak malu katanya jadi dosen naik mobil umum katanya kan. Ya saya bukannya ini saya cerita. Ya bukannya nyombong tapi apa adanya saya ada di rumah tapi saya gak bisa bawa mas katanya. Kan gengsi dong Bu katanya. Saya gak pernah gengsi. Saya jalan kaki juga gak gengsi. Nah itu yang pertama mahasiswa. Jangan gengsi, jangan ngikutin teman. Bisa saja teman itu memang dia ekonominya lebih bagus orang tuanya daripada kita gitu. Support banget Bu ya. Iya. Tapi itu bukan menjanjikan loh. Jangan mengharap orang tuanya kaya nanti dia akan kaya. Tidak menjanjikan. Justru orang yang susah sekarang insya Allah kedepannya dia akan lebih baik. Iya betul Bu. Nah, kadang kita gak bisa menatap sebelah gitu Bu ya. Iya. Kayak karena kan ini Bu kalau misalkan dari gaya konsumtif tuh misalkan Gen Z dan anak sekarang tuh biasanya itu ada faktornya FOMO Bu. Fear of missing out kan misalkan. Kalau misalkan temen saya punya HP terbaru nih, boleh lah dan dia nggak mampu gitu buat kayak ngebelinya. Jadi kan jalan pintasnya ngutang gitu kan misalnya. Oke Bu, next menurut Ibu seberapa besar gini sih Bu pengaruh era digital sekarang kan seperti e-wallet kayak paylater terus juga kita sering belanja online tuh terhadap pengelolaan uang mahasiswa Bu. Karena kan mahasiswa ini kayak ada duit ada enggak ya udah check out aja paketnya gitu kan. Iya, di situ ya tadi. Jadi intinya aplikasi-aplikasi online tersebut memang ada 2 sifat ya. Jadi yang pertama sifatnya positif. Positif itu membantu transaksi. Nah kalau bicara moneter, saya kebetulan bidang moneter. Membantu transaksi pembayaran lebih cepat, lebih mudah, lebih efisien. Yang kedua itu ya bisa kalau kita tidak
tidak bijak menggunakannya bisa dampak negatif. Jadi ketergantungan dengan utang karena pembayaran di sana kan ada kebebasan untuk dicicil. Iya betul. Nah jadi seolah-olah kalau misalnya kita belanja 1 juta dengan hanya bayar 100.000 membuat kita seolah-olah berpikir cuma 100.000 kok nggak sejuta gitu. Padahal hutang kita tuh udah numpuk, apalagi kalau hutang pakai credit card itu bunganya harian. Iya betul Bu. Nah begitu, jadi kita itu bukan dilarang ya, karena saya mengajar keuangan juga kan, mahasiswa boleh dia menggunakan berbagai macam aplikasi gitu ya, boleh dia memakai kartu tapi bijak menggunakannya. Contoh bijak tuh seperti apa? Misal dia pakai kartu kredit dikasih orang tua nih pakai kartu kredit, dilihat kemampuan bayarnya berapa. Kalau kemampuan bayar mahasiswa mungkin dipatok oleh orang tua. Nah kalau saya mungkin dipatok oleh gaji saya, berapa persen saya mampu bayar. Nah jangan sampai meninggalkan cicilan utang. Jadi kita pakai kartu itu gratis loh Mas. Oh jadinya. Karena tanpa ada uang abonemennya, gak ada uang cicilannya. Jadi kalau misalnya kita bisa di limitnya ya, karena saya pasti pakai kartu yang ada limit, nggak mungkin tanpa limit. Raffi Ahmad kali ya. Jadi pasti ada limitnya. Misalnya limitnya misalnya 20 juta, saya nggak habisin 20 juta, misal habiskan cuma 5 juta. Dan saya menganggap sebelum jatuh tempo saya bayar. Oh gitu. Berarti cara kerja, saya masih bingung sih Bu, kalau misalkan cara kerja kartu kredit itu kayak gimana kan, misalkan kalau kita kan kalau misalkan di aplikasi seperti contohlah SwePayLater gitu kan, misalkan ada misal kita mau beli HP sekitar harga 7-8 juta range-nya itu, dan cicilannya per bulan kan ada 3, 6, 12 bulan tuh sekitar sejuta berapa gitu. Itu kan bayar per bulan gitu Bu, udah jelas. Kalau kredit card tuh gimana sih Bu kalau Nah kredit card tuh pertama tergantung jenis kartunya ya. Kredit card itu kan ada limitnya. Ada yang tanpa limit, itu bukan kartu kita ya, itu orang-orang yang yang benar-benar kartu hitam gitu. Nah kartu hitam namanya tuh. Itu sebenarnya kartu miskin. Kalau dosen saya ngomong, profesor jangan bangga lah punya kartu hitam. Karena itu kartu kredit, kartu utang. Berarti menunjukkan kita nggak mampu bayar. Oke. Kartu miskin. Nah pertama kita lihat berapa sih jatah kita, berapa limit kita maksimum. Yang kedua jatuh tempo jangan lupa. Yang ketiga ukur kapasitas kemampuan kita bayar berapa. Jadi misalkan kita batasnya nih 20 juta. Tapi kita hanya mampu bayar 5 juta. Jangan hutang sampai 10 juta. Cukup 5 juta. Jadi sebelum jatuh tempo kita bayar, tidak dikenakan bunga sama sekali. Tidak ada pembayaran tahunan. Jadi pilih juga kartu kredit yang tidak ada iuran tahunan. Gitu. Nah sehingga kita pakai kartunya gratis. Terus yang keempat, gunakan pada saat yang sangat mendesak sekali. Misalnya kita tidak punya uang cash pada saat itu. Atau misalnya saya kan jauh di rantau nih Mas ya. Orang tua saya kan kalau bapak saya masih ada, ibu saya udah meninggal. Kalau misalnya ada atau saudara saya ada musibah, kan orang tua saya ada musibah, saya perlu cepat beli tiket pesawat. Jadi saya bisa gunakan kartu tersebut untuk beli tiket pesawat. Dan saya akan bayar sebelum jatuh tempo. Jadi saya gratis makanya. Keren juga ya Bu konsepnya. Oke Bu, menurut Ibu mahasiswa saat ini udah cukup sadar gak sih tentang pentingnya literasi keuangan, mengatur keuangan gitu Bu? Nah kalau saya sih ngelihatnya ada yang bisa, ada yang enggak. Saya contohkan ya, kalau generasi muda saya lihat anak aja ya, bukan saya mau membanggakan anak ya, promosi anak enggak ya. Saya punya 2 orang anak gadis ya, yang alhamdulillah dua-duanya tanpa diajarin juga udah tahu. Nah kalau yang anak yang pertama, karena dia udah kerja sih nggak usah diatur lagi ya, pasti bisa. Nah yang kedua kan masih kuliah. Yang masih kuliah itu dia walaupun dapat jatah berapa ya, uang jajan, uang les terus dari orang tua, dia masih berusaha untuk mencari penghasilan tambahan. Caranya gimana? Kalau bagi mahasiswa, apa sih kelebihan kita apa? Kita harus kenali diri dulu. Apa yang bisa kita jual nih yang laku gitu kan. Kalau misalnya hobinya lukis, padahal kan kita mahasiswa ekonomi ya, kita bisa buat lukisan, kita bikin konsep desain baju, produk digital Bu ya. Iya, kalau yang hobi digital. Anak saya kan desain ya, hobinya desain. Jadi saya fasilitasi dengan laptopnya yang bisa desain. Dia bisa jual desain baju. Siapa lagi yang bisa dilakukan? Dia hobinya bikin kue. Nah jadi dia mau kursus kue, apa aja saya kasih. Kursus kue kebetulan di Senayan kan lumayan itu kursus kuenya kan bagus-bagus. Dia jual kue.
Kapan dia jual? Karena dia hobi olahraga. Saya ikutin dia olahraga. Pada saat event-event olahraga dia jual. Dan alhamdulillah lakunya luar biasa. Bahkan sejak SMP pun dia udah jualan, Mas. Wow, keren banget. Nah, jadi kapan digunakan? Pada saat dia punya keinginan. Misalnya dia pengen jalan-jalan ke luar negeri. Nah, tinggal dia setor ke orang tua, ini saya udah punya duit nih, Bu. Ya, sudah ada buat tiket pesawat, sudah buat hotel, tinggal bantuin deh buat jajan. Nah, jadi mahasiswa sekarang harus kreatif intinya gitu, seperti itu. Oke, begini kan pasti kan kita ada kan perilaku keuangan mahasiswa gitu Bu, yang dimana kan kita menurut Ibu aja, menurut Ibu mahasiswa vokasi nih menghadapi tantangan keuangan yang berbeda dibanding mahasiswa reguler atau S1 Bu. Gimana tuh menghadapi tantangan keuangan yang berbeda dibanding dengan S1 gitu Bu? Oke. Mahasiswa vokasi. Kalau mahasiswa vokasi beda dengan S1 sebenarnya tidak jauh berbeda sih menurut saya ya. Cuman perbedaannya di sini. Kalau S1 kan lama lulusnya. Iya betul. Ya minimal 4 tahun atau 3,5 tahun. Vokasi itu 2-3 tahun. Sehingga pada saat dia lulus dia harus mandiri keuangannya. Iya betul. Nah, dibandingkan dengan mahasiswa S1. Jadi dia harus lebih cepat beradaptasi ya. Bagaimana cara mencari penghasilan. Jadi zaman sekarang tuh bukan zaman saya yang bisa mengandalkan ijazah. Sekarang Anda nih kayak ini yang bisa podcast ini salah satu cara untuk meningkatkan skill. Di luar dari kemampuan kita secara legal. Nah, jadi seperti itu. Jadi mahasiswa vokasi itu gimana ya? Kalau dibilang mahasiswa vokasi susah enggak juga sih gitu. Justru mahasiswa vokasi itu kan pendidikannya agak beda dengan S1, mereka mengasah keterampilan. Nah, keterampilan ini yang justru yang mereka gunakan pada saat mereka lulus. Iya kan, kalau setengah-setengah, kalau nggak salah tuh 3 semester teori, 3 semester lagi praktikum. Iya, gitu, mereka udah praktek. Oke, menurut pengalaman Ibu nih, saat mendampingi mahasiswa nih, kesalahan keuangan apa sih yang paling mereka sering mereka lakukan tuh, misal dari pandangan Ibu? Nah, sebenarnya mengatur keuangan. Jadi belum bisa menakar berapa sih pemasukan dan pengeluaran. Jadi sebenarnya uangnya kuncinya adalah bagaimana kita porsi kita uang masuk berapa, misal dari orang tua kirim misalnya berapa juta kalian, saya juga nggak tahu berapa juta sebulan misalkan ya, anggap misalnya berapa? 1,2 deh. 1,2. Nah 1,2 nanti digunakan buat apa aja kan harus dihitung. Yang penting rumusnya ada 50-30-20. 50 itu maksudnya 50% untuk kebutuhan pokok. Oke, prioritas Bu ya. Nah, pokok makan ya untuk apa? Untuk kos gitu ya. Untuk pulsa kan pokok itu kan. Iya, betul, transportasi gitu. 20-nya buat apa? 20 buat senang-senang temen ngajak ngafe yuk gitu ya. Ngopi yuk gitu. Di Lapeko boleh gitu kan. Kan mahal kan gitu kopi-kopi gitu kan. Kalau setiap hari ngopi di kafe kan lumayan kan. Sekitar 25-30 tuh Nah bisa. Gitu. Jadi itu 20 disisakan jangan lebih dari 20%. Nah terus sisanya enggak apa gitu. Sisanya buat tabungan. Iya betul Bu. Dan darurat dan macam-macam Bu ya. Iya. Jadi pada saat tiba-tiba kan ya ada uang mendadak itu Anda sakit. Atau misalnya harus pergi kemana gitu. Jadi ada uang ya yang menjadi simpanannya. Sekecil apapun simpanan sangat berarti. Kalau nggak bisa misal 20% ya udah 10% juga boleh. Saya terapkan itu loh Mas. Dan alhamdulillah saya tuh dari mulai saya kan dari SMP saya sudah jauh dari orang tua. Mungkin kalian tidak mengalami seperti saya. Saya SMP sudah jauh dari orang tua. Kita 4-5 jam dari orang tua. SMA juga SMP saya sudah kos, SMA saya sudah kos. Dan saya uang yang diberikan orang tua itu saya sisihkan. Kalau zaman dulu cuma 2.000, 1.000. Dan pada saat dibutuhkan itu ada. Caranya gimana? Belanja gimana? Kalau misalnya dulu kita butuh ongkos, kita jalan kaki. Jadi susah dulu lah. Kalau makan teman misalnya makan lontong sayur di Padang kan lontong ya. Saya makan kue aja gitu. Itu caranya. Oke Bu, kalau misalkan dari rumus 50-30-20 tadi, kalau tabungan itu kan sekarang kan udah canggih nih Bu zaman ya. Itu boleh diinvest gak sih biar tabungannya tuh gak ngendap di dana segitu aja, itu boleh gak Bu? Kayak disahamin kan bisa ditarik kapan aja. Boleh. Nah kalau teknik nyimpen juga ada tekniknya ya. Jadi kan kalau orang uang ngomongnya jangan taruh telur dalam satu keranjang kan itu motonya ya. Jadi artinya kita pilih bahasa ekonomi instrumen keuangan yang paling aman dulu. Apa dulu? Yang paling aman yang gampang itu tabungan nabung biasa dulu deh. Nah nabung biasa.
Habis itu lihat dulu apa lagi ngetren. Kalau mau main saham, saran saya sudah memang uangnya udah lebih gitu. Disisihkan, bukan dari uang-uang yang kita ambil ya. Karena takut kecanduan nanti ya. Betul. Bukan nggak dibolehkan, boleh nggak apa-apa gitu. Tapi kita masih tahap belajar dulu. Kemudian apa lagi yang ngetren, uang emas. Emas ya betul. Ya sempat anak saya nabung emas. Nah, sekarang kan ada emas dalam koin emas. Jadi anak saya sempat tuh beli koin-koin emas berapa banyak gitu kan. Kalau dia habis jualan kue dia beli koin banyak. Jadi dikasih. Boleh seperti itu. Oke Bu. Nah, dari rumus 50 30 20 tadi. Apakah gaya hidup terus juga kita ada tekanan sosial ikut berperan gak sih Bu? Dalam borosnya pengeluaran mahasiswa Bu? Gitu ya, FOMO sekarang Iya ya. Bu, karena emang kayak gengsi aja Bu kalau sekarang gak punya apa. Kayak misalkan temen punya ini gue gak punya gitu kan Bu. Aduh kayak apa sih kayak mau aja gebu-gebu buat membeli gitu. Tapi apa sih urgensinya tuh gak ada kadang ya. Nyesel gitu. Kadang-kadang kan itu secara psikologis aja sih sebenarnya Mas. Kalau di kita ditanamkan diri, ngapain gue ikut-ikutan ya. Kalau gue mampu sih gak apa-apa gitu ya. Gue mampunya segini ya gak usah ikut-ikutan. Yang penting saya kuliah saya lancar gitu, nilai saya bagus gitu. Ngapain ikutin gaya temen gitu ya. Kalau diikutin gak bakalah pengeluarannya gak kerasa. Terus kita ngutang-ngutang ya. Sekarang itunya pinjaman online, mahasiswa banyak terjebak yang begitu. Jangan sampai mahasiswa kita terjebak pinjaman online untuk gaya hidup. Betul Bu. Itu akan terbiasa sampai tua, ya sampai kapanpun. Jadi kalau kita tidak membiasakan diri berhutang ya untuk gaya hidup, insya Allah hidup kita aman aja. Meski kita lancar gitu. Kecuali ada urgensi ya Bu. Iya, kalau mendadak banget gitu kita gak punya uang apapun itu ya. Iya, tidak disarankan gengsi-gengsian. Buat apa sih gengsi-gengsi biar dianggap keren banget gitu. Loh itu dia. Iya. Biasanya gitu Bu, biar dianggap keren aja gitu kayak cekan sama orang. Nah gitu. Oke. Kalau menurut Ibu seharusnya mahasiswa nih menyikapi pas pemasukan terbatas tapi kebutuhan tuh terus berjalan gimana sih Bu? Nah itulah, kita harus bisa membedakan mana yang keinginan, mana yang kebutuhan. Ilmu ekonomi kan belajar Anda walaupun dari ekonomi syariah, pengantar ilmu ekonomi saya juga ngajar di akuntansi gitu. Jadi ilmu ekonomi itu yang kita gunakan ya, bagaimana kita mensiasati ya. Sebenarnya yang terbatas itu adalah penyediaannya kan. Keinginan itu tidak terbatas, bukan kebutuhan yang tidak terbatas, tapi keinginan. Nah kita harus memilah ini mana yang keinginan, mana yang kebutuhan. Kalau sebenarnya itu bukan merupakan kebutuhan, jangan dibeli. Iya betul Bu. Nah kan apalagi yang cewek-cewek juga suka gitu, ke mall jalan sama teman lihat sesuatu gitu, ini lucu beli, lucu beli gitu kan. Akhirnya kan ini tidak sesuai dengan anggaran sehingga menimbulkan kita efeknya perilaku berhutang. Iya betul. Seperti itu Mas. Oke, menurut Ibu sejauh mana sih lingkungan kampus bisa ngebantu membentuk budaya keuangan yang sehat Bu? Nah kalau untuk kampus kan sekarang kan lagi digerakkan bagaimana mahasiswa itu tidak hanya mengandalkan ijazah, jadi dia punya skill atau keterampilan lain. Seperti mata kuliah kewirausahaan itu mengajarkan mahasiswa untuk memiliki skill dalam usaha. Kemarin itu kan lumayan rame ya saya lihat ya. Seminggu yang lalu kalau gak salah itu ada bazar yang menciptakan produk ya. Nah itu salah satu cara untuk mensiasati keuangan kita. Jadi kita punya skill tertentu yang bisa menghasilkan duit. Nah ini kampus sudah cukup mendukung menurut saya, dan seperti kalian itu juga didukung kampus kan, podcast, ada kafenya ya. Betul. Nah belajar untuk berwirausaha. Gak apa-apa sih misalnya kan saya sebagai dosen boleh kerja sebagai wirausaha, juga boleh sebagai tambahan gitu. Oke. Kalau begitu bukan emang kampus tuh udah support kan Bu ya, kayak misalkan buka-buka stand bazar gitu, kan itu bisa memulai wirausaha gitu Bu ya. Iya benar. Karena kan kalau mahasiswa merantau tuh Bu adalah tantangannya di kosan kan emang terbatas fasilitasnya kan. Kadang kita kan ada dapur bersama yang emang gak dipakai semena-mena buat kayak gitu kan Bu. Misalkan kita punya modal sendiri lah istilahnya gitu kan Bu ya. Oke, menurut Ibu nih strategi dasar mengatur uang saku bulanan biar cukup sampai akhir bulan tuh gimana sih Bu? Kayak apakah rumus 50-30 itu kah? Apa
Iya, perspektif Ibu? Oke. salah satunya adalah itu rumus 50-20-30. Kemudian yang tadi ya kita harus memahami benar ya apakah itu keinginan atau kebutuhan. Itu dulu. Nah terus yang berikutnya kan kalau supaya seimbang di akuntansi kita tambah pemasukan. Kalau misalnya dari orang tua dirasa pas-pasan, kita asah skill kita Iya, mau betul. apa. Karena kan sekarang udah di era digital kan Bu, Iya bisa nggak ada, nggak butuh modal lagi. Iya. Saya pengalaman anak saya waktu kuliah ya, dia jualan buku. Sekarang kan bukunya kayaknya nggak laku kalau jualan buku ya karena Iya. ada e-book. Dia masih jualan buku karena di FK itu kan memang bukunya mahal-mahal. Iya betul. Nggak Bu. butuh modal loh Mas, dia bisa dapat 10 juta sebulan. Iya, jualan Bu. buku. Sekarang juga ada Bu, itu tuh bisnis digital yang itu tuh kayak cuma buat template PowerPoint, buat Iya. sidang. Iya. Terus juga produk digital buat bikin menu di itu. Kadang itu tuh ada akses gratisnya gitu Bu. Jadi kita cuma ngejual produk, uangnya langsung masuk ke Iya. kita. Karena itu emang gak butuh modal Bu. Kalau di era sekarang lebih enak gitu Bu. Iya. Ya. Kalau yang bisa masak juga bisa jualan online. Iya. Jualan baju, jualan kerudung, ini gampang banget sekarang Iya, nyari duit ya, asal mau aja. Iya betul Bu, kadang di grup fakultas tuh kan, di grup fakultas angkatan saya tuh di ekonomian tuh ada yang sering jualan dimsum, sering jualan nasi, kadang diantarin pas COD Sindang Sari dan sekitarnya gitu kan Bu ya. Bener. Oke. Iya. Oke Bu, menurut Ibu sih penggunaan e-wallet nih Bu atau pay letter masih wajar gak sih Bu, dan kapan sebaiknya dihindari Bu? Nah, e-wallet, pay letter itu kan semacam platform digital yang digunakan untuk kemudahan ya sebenarnya, kemudahan transaksi. Masih penting, dia bilang nggak penting, penting, istilah keuangan penting. Tapi lihat dari positif negatifnya dari kedua itu kan. Yang pertama, kalau positifnya kita gunakan secara efektif dan efisien. Maksudnya kapan kita harus menggunakan itu. Misal pada saat mendesak kita nggak punya uang cash gitu, kita bisa gunakan gitu kan. Kemudian kapan lagi pada saat memang benar-benar penting ya untuk membeli hal yang penting. Misalnya ini laptop kita rusak sebenarnya tapi nggak ada duit ya, kita harus beli, orang tua juga nggak enak minta kita gunakan gitu. Tapi dilihat berapa sih kemampuan bayar kita seperti apa. Jadi harus bijak menggunakan berbagai macam kemudahan dari aplikasi online itu. Iya betul. Nah. Jadi menghindari utang-utang yang berlebihan. Kadang kita gak butuh ditawarin loh Mas, suka gitu. Kadang kita yang nyari Bu, kayak buat utang-utangan gitu kan, misalkan ada aja sih Bu, kayak misalkan orang-orang kayak kita yang masih awam dengan apa sih era digital kan, kayak misalkan kita mau minjem uang di aplikasi-aplikasi kita kadang kalau emang lagi butuh banget Ibu, orang-orang kayak gitu tuh sering banget gak baca syarat dan ketentuan gitu kan, langsung accept aja gitu kan, gak tahu-tahu bunganya udah gede melonjak gitu Bu. Iya. Jadi pokoknya lebih hati-hati aja Bu ya. Karena itu bunganya harian hitungnya, bunga berbunga. Iya, jadi ada tuh sampai membengkak gitu Bu ya. Iya. Buat dari bunganya aja. Oke Bu, menurut Ibu ciri mahasiswa yang udah punya literasi keuangan yang baik tuh seperti apa sih Bu menurut Ibu? Pertama ya, dia bisa mampu ya menghitung kapasitas dia. Kapasitas apa? Menghitung berapa pemasukan dan pengeluaran. Itu pertama cirinya. Jadi dia tidak menyisakan utang gitu ya pertama. Iya betul Bu. Kalau saya agak srek dengan utang itu ya. Ya, di negara aja punya utang kata orang gitu kan, pembenaran ya. Kalau kita bisa tidak berutang ngapain ngutang gitu kan. Nah, jadi dia harus bisa memilih mana yang kebutuhan pokok, mana yang enggak. Nah, terus yang itu tadi ya, dia harus tahu kapan harus belanja, kapan tidak. Mana yang benar-benar keinginannya yang mendesak, ya kebutuhan yang mendesak, mana yang hanya keinginan ikut ikutan teman. Nah, itu ciri-cirinya. Jadi Terus yang ketiga, dia tidak gampang terbawa arus ya, arus FOMO ini ya. Betul, FOMO Bu. itu bahaya banget. Bahaya banget Bu. Iya, jadi kadang-kadang tuh seolah-olah tuh mahasiswa berada jadi flexing gitu, padahal dia nggak punya apa-apa sebenarnya. Orang tua. Iya, biar diakui, biar itu. Nah, itu mental begitu kita harus kurangi. Jauhi Bu ya. Iya, sehingga pola kita lebih banyak konsumtif. Indonesia itu negara yang penduduknya banyak menjadi sasaran pemasaran dari negara lain karena karena kita tuh sangat konsumtif dan gampang terbawa arus. Misalnya apa yang viral di TikTok di mana langsung beli. Padahal harganya gak masuk akal. Iya Bu, betul. Kadang kan kalau misalkan dilihat dari brand-brand gede, brand-brand besar gitu kayak Gucci, Uniqlo, H&M kayak harga yang overprice sebenarnya kalau lihat dari sudut pandang saya tuh emang dia kayak ngejual brand doang loh Bu. Kayak misalkan kemeja tuh kayak kemejanya sama gitu Bu, bahannya sama di toko lain misalkan, tapi harganya lebih murah. Kadang
saya tuh ngeliat kok, oh ini mah kayaknya jual brand doang deh. Menurut saya sih gitu ya Bu. Ya, jadi harus begitu. Nah, yang keempat ya, kita juga perlu memanjakan diri sendiri. Nah, kapan kita membeli yang eksklusif ya? Pada saat kita ada pemasukan yang lebih. Saya aja yang udah punya penghasilan ya, bisa dari diri saya, karena saya ibu rumah tangga juga pasti dapat penghasilan dari suami. Saya nggak mau beli sesuatu produk yang menurut orang eksklusif ya. Saya yang pengen kalau nggak ada uang tambahan. Ya, jadi mahasiswa juga gitu. Jadi kalau ada tambahan misalnya, nih kita bazar untung gede nih. Nah, gede. Nah, saya pengen memanjakan diri saya sampai membeli ini yang pengen. Apa-apa. Iya betul, karena kan kalau mahasiswa biasanya kayak mau beli sesuatu yang emang eksklusif buat di kos, misal kayak PC gitu kan harus tabung dulu. Iya, gitu itu biasakan begitu. Jangan merasa oh kita nggak bisa beli ini berarti kita susah dari teman-teman yang lain. Nanti seolah ya keinginan kita itu akan bisa tercapai ya. Jadi kalau orang dulu ngomongnya kan peribahasa lama ya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kepian ya. Iya betul Bu. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah itu prinsipnya seperti itu. Oke, pesan buat mahasiswa nih Bu, yang pengen lebih bijak dalam mengelola keuangan Bu. Nah, pesan akhirnya ya. Iya. Kalau ingin bijak mengolah keuangan ya, yang harus dilakukan adalah Anda jangan menyamakan ya kemampuan Anda dengan yang lain. Ya, ukur kapasitas Anda. Kapasitas Anda seperti apa? Jadi jangan ikut-ikutan teman. Nah, itu pesan saya. Terus Anda juga harus memiliki skill yang bisa menambah. Itu yang sering saya pesankan pada teman-teman. Terus jangan gengsi, jangan malu. Iya betul Bu. Kalau ingin usaha jangan malu. Nah, terus atur keuangan Anda. Minimal Anda punya tabungan. Jangan membiasakan berhutang. Iya. Nah, itu yang paling penting. Jangan membiasakan berhutang. Iya betul Bu. Terima kasih Bu atas pesannya. Oke Bu. Lewat podcast ini kita bisa tahu nih kalau ngatur duit di era digital itu penting banget teman-teman. Yang dimana kita harus mahasiswa nih harus pinter-pinter nyiasatin uang gitu, uang saku kita misal di berapa dengan rumus yang Ibu Deswita tadi 50 30 20. Oke, perlu banget nih. Kita tuh harus perlu banget mulai sadar soal literasi keuangan sejak kuliah, belajar nyusun budget, pakai aplikasi keuangan misalnya, terus juga cari pemasukan tambahan dan tahan diri dari gaya hidup konsumtif. Oke, mungkin terima kasih buat Ibu Deswita udah datang ke DMC buat podcast, dan juga makasih buat insight barunya nih buat DMCers dan juga yang lainnya Bu. Iya. Oke, terima kasih Bu. Oke teman-teman, saya Arya Ditya. Sampai jumpa di podcast berikutnya.